Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih terus memantau channel Mimbar Intelek yang terus menyajikan informasi tentang dunia dosen. Eh, Mulai 2026 menjadi profesor itu tidak lagi semudah dulu, Bapak Ibu. Salah satu kesalahan di dalam kita merencanakan suatu strategi atau memilih jurnal itu bisa menggugurkan impian bertahun-tahun ya. Jadi jika Bapak Ibu saat ini itu adalah lektor kepala dan memiliki rencana menjadi guru besar dalam ya 3 sampai 5 tahun ke depan lah, maka video ini itu wajib Bapak Ibu tonton sampai selesai. Karena Permen 52 tahun 2025 itu telah mengubah peta jalan menuju ke profesor. Nah, sekarang itu Bapak Ibu dosen yang perlu dipikirkan itu bukan hanya soal punya artikel Scopus, bukan hanya soal publikasi di jurnal internasional, tetapi soal stabilitas kuartil, konsistensi nilai SGR, peran penulis, hingga resiko jurnal yang bisa sewaktu-waktu discontinue. Nah, salah satu langkah yang Bapak Ibu bisa ambil ya, jadi bisa membuat Bapak Ibu dosen itu ya bisa mundur 2 sampai 3 tahun ke belakang ya. Nah, dalam video ini saya akan membedah apa saja perubahan yang paling krusial dalam Permen 52 tahun 2025. Mengapa banyak dosen itu bisa gagal tanpa sadar. Kemudian 7 strategi ya konkret agar Bapak Ibu itu bisa profesor di tahun 2026. Ini terutama untuk yang strategi ini itu saya rangkum dari beberapa pertanyaan ketika saya berdiskusi dengan profesor-profesor senior ya. Jadi bukan pernyataan saya Bapak Ibu dosen ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, karena kita tahu bahwa Permendikti Saintek ini lebih berat, terutama untuk publikasi, bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis buku, untuk menulis jurnal Scopus maupun Sinta 1 dan Sinta 6, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi di video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ini, belum lama ini kan Kemendikti Saintek mengeluarkan peraturan baru dalam hal ini Permen nomor 52 tahun 2025, di mana salah satunya itu menyinggung terkait dengan isu ke guru besar ya, karena berkaitan dengan karir dosen. Jadi ada 9 syarat administratif bagi guru dosen ya yang ingin menjadi guru besar ke depannya. Yang pertama itu adalah beban ya, kerja 4 semester berturut-turut yang dilaporkan dalam LKDBKD-nya ya. Kemudian tentu memiliki gelar doktor S3, berpengalaman menjadi dosen minimal 10 tahun. Kemudian untuk proporsi persentase angka kredit penelitian itu harus 40%, memenuhi IKD ya atau indikator kinerja dosen. Kalau Bapak Ibu dosen bingung dengan apa itu indikator kinerja dosen, Bapak Ibu dosen bisa mencari informasi di YouTube saya terkait dengan indeks kinerja dosen, karena sudah sering saya bahas terkait dengan ini. Kemudian berkinerja baik ya 2 tahun berturut-turut yang ada di SKP itu Bapak Ibu dosen, syukur-syukur kalau Bapak Ibu dosen kinerjanya sangat baik sekali ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik ya, kalau ini tidak masalah bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya, artinya sebelum menjadi profesor. Kemudian memiliki 2 publikasi karya ilmiah atau karya seni ya. Nah, ini dan lulus uji kompetensi. Nah, terutama pada poin 8 itu kalau naiknya itu per step ya. Jadi posisinya saat ini lektor kepala mau ke guru besar. Tapi kalau untuk lektor ke guru besar atau profesor, maka dibutuhkan 4 publikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat khusus yang wajib dimiliki oleh teman-teman yang ingin menjadi ke guru besar, jadi harus jurnal internasional bereputasi ya. Tetapi kalau dulu Bapak Ibu dosen sebelum diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 52 itu yang penting Scopus ya. Sekarang itu pola pikirnya sudah harus berubah. Jadi tidak lagi menerapkan yang penting Scopus, tetapi harus memperhatikan kuartil jurnalnya ya. Yaitu untuk ke profesor itu minimal Q2 dengan nilai SGR lebih dari 0,25 dan bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Ini penting Bapak Ibu harus perhatikan, karena Bapak Ibu dosen kalau bertindak hanya sebagai penulis pertama saja tanpa penulis koresponden juga tidak bisa digunakan.
atau sebaliknya. Jadi harus benar-benar bertindak sebagai penulis pertama maupun penulis koresponden. Kemudian harus stabil sampai dinilai gitu ya. Artinya jurnalnya tidak discontinue atau di hold dan lain sebagainya. Nah, syarat kedua itu pilih salah satu Bapak Ibu dosen ya. Jadi opsi satu itu bisa juga minimal Q3 ya dengan nilai SJR lebih dari 0,2 dan penulis pertama atau corresponding ya. Atau opsi keduanya itu publikasi di jurnal nasional terakreditasi Santu. Yaitu yang ini ya. Yang jadi akan ada dua yang dibutuhkan. Satu Q2, yang satunya adalah dua opsi ini. Mau pilihnya yang mana? Ini sekali lagi khusus untuk teman-teman dosen yang naiknya itu per step ya. Jadi bukan yang loncat 2 tingkat gitu. Nah, perbedaan dengan regulasi yang lama ya, terutama untuk yang Kepmendikti nomor 63 itu regulasi lama itu cukup 1 artikel dan bahkan tidak menyebutkan kuartilnya berapa ya. Mau ke Q4 pun ya kalau misalnya Scopus ya oke lah gitu ya, dan masih jurnalnya masih aktif, belum discontinue gitu. Nah, kalau yang baru itu satu dia dibutuhkan 2 artikel ya. Tadi Q2 sudah disebutkan, Q3 sudah, ataupun yang terakreditasi Sinta 1. Kemudian ada kuartil minimumnya ya. Tadi kalau yang sebelumnya tidak ada, sekarang harus sudah ada. Kemudian nilai SJR tentu lebih tinggi Bapak Ibu. Dan peran penulis ini lebih ketat. Kenapa demikian? Kalau sebelumnya Bapak Ibu dosen ya bisa bertindak cukup sebagai penulis pertama tanpa harus bertindak sebagai corresponding. Nah, sekarang itu harus bertindak dua-duanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke guru besar ya perhatikan strategi yang harus Bapak Ibu rancang ya betul-betul. Jangan sampai kemudian membuat Bapak Ibu dosen itu gagal untuk menjadi guru besar di kemudian hari itu. Dan selanjutnya itu berkaitan dengan tantangan utama ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu harus mempertahankan stabilitas kuartil ketika misalnya juga sudah menjadi profesor ya. Jadi jangan sampai misalnya kalau sudah berhasil publikasi di Q2 ya harus naik tingkat lah. Ya harus ke Q1 begitu ya. Begitupun juga yang Q3 harus ke Q2 seperti itu. Syukur-syukur langsung Q1 semuanya. Kemudian stabilitas SJR juga harus diperhatikan Bapak Ibu dosen. Jadi ilmu jurnalnya harus ya Bapak Ibu, harus diperhatikan lagi. Kesesuaian subjek area juga penting Bapak Ibu dosen, karena ini biasanya seringkali diobrak-abrik sama asesor POPAK ya. Jadi bahkan kadang apa yang kita tidak ketahui tetapi ternyata itu adalah bahasanya para POPAK, asesor POPAK, ya mau bagaimana lagi, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan ya. Kemudian resiko jurnal discontinue juga harus diperhatikan. Bapak Ibu dosen sebenarnya kalau paham tentang ilmu jurnal ya bisa menganalisis sejak awal ya terkait dengan isu tersebut. Nah, ini adalah strategi menuju ke profesor. Sekali lagi Bapak Ibu dosen, ini disclaimer ya, bukan atas yang saya buat, tapi ini berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa profesor ya, yang menurut saya yang saya anggap jadi contoh atau panutan ya. Pertama itu adalah riset jurnal itu harus sejak awal gitu. Jadi Bapak Ibu dosen saya seringkali menyampaikan dalam webinar-webinar saya itu sebisa mungkin harus punya list jurnal gitu ya, yang sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian pilih publisher yang stabil ya, misalnya publisher ternama ya, misalnya Elsevier ya, itu harus punya. Kemudian bangun artikel berkualitas gitu. Nah, untuk bisa bangun artikel berkualitas ini juga risetnya juga harus berkualitas. Masalahnya di situ. Nah, kemudian kolaborasi strategis. Nah, ini Bapak Ibu penting ya. Kalau Bapak Ibu berkolaborasi dengan dosen lain misalnya ya, itu kan bisa dipakai untuk menambah jumlah kum ya. Nah, kalau misalnya bisa berkolaborasi, maka sebisa mungkin ini ya juga kalau memungkinkan bisa bertindak sebagai co-authors ya, ataupun corresponding authors di dalam sebuah jurnal gitu.
Nah, ketika nanti katakanlah ada 2 atau lebih dari corresponding ya, maka yang dipakai itu adalah dulu yang ini ya, yang sebenarnya yang boleh dipakai itu bukan karena permasalahan lebih dari satu corresponding, tapi ternyata aturan di Indonesia itu Bapak Ibu dosen, yang boleh bertindak sebagai corresponding itu ya adalah yang berhubungan langsung dengan editor, mulai dari meng-email dan lain sebagainya itu yang kemudian dipakai ya. Jadi strateginya dirancang betul-betul, jangan sampai misalnya sudah Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah layak menjadi guru besar, ternyata ada hal-hal yang tidak diperhatikan gitu. Kemudian rencanakan publikasi dalam 4 sampai 5 tahun ke depan itu ya. Eh, Monitoring berkala yang dilakukan ketika misalnya terjadi hal-hal yang keterlambatan dalam publikasi dan lain sebagainya itu dimonitoring, dan dokumentasinya itu harus lengkap Bapak Ibu dosen. Nah, jebakan yang harus dihindari itu berkaitan dengan jurnal predator. Ini seringkali saya sampaikan di dalam webinar saya, bahkan punya websitenya. APC mahal, kualitas rendah, ya ini juga harus diperhatikan. Kalau saya sih sejauh ini tidak pernah bayar ya untuk publikasi. Kemudian jurnal baru itu tidak selalu stabil ya, harus diperhatikan karena banyak jurnal-jurnal baru ya. Kemudian salah subjek area itu juga penting biar nanti tidak sering ke reject ya. Saya pun itu sebenarnya kalau ke reject itu normal ya. Kalau sering kali ke reject itu. Saya juga berpengalaman itu ya beberapa kali ke reject ketika submit ke jurnal yang lain baru accepted gitu. Macam-macam sebenarnya. Kemudian perhatikan juga jurnal discontinue ya. Sebenarnya kalau kita mendeteksi jurnal discontinue itu sejak dari awal sudah kita bisa deteksi ya. Nah, sebagai penutup, jadi yang perlu dipahami bahwa profesor itu bukan sekedar jabatan, tetapi bukti dedikasi panjang pada ilmu pengetahuan, dan persiapan matang adalah kunci sukses untuk menjadi profesor di tahun 2026 ini. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.